Audio Jungle. Tahu nggak sih kalian apa strategi pembelajaran inquiry itu? Ada yang tahu? Tentunya dari kalian ada yang sudah tahu, namun ada pula yang belum tahu. Jadi, strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada sistem berpikir secara kritis dan analitis guna untuk menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang sedang dipertanyakan. Proses berpikir itu dapat diwujudkan melalui tanya jawab antara guru dengan peserta didik. Strategi pembelajaran inquiry itu biasa disebut sebagai strategi heuristik, yang artinya saya menemukan. Jadi, dalam strategi pembelajaran inquiry ini, guru tidak langsung memberikan materinya kepada peserta didik, namun peserta didik dituntut untuk mencari materinya terlebih dahulu, sehingga peran guru dalam strategi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Ciri-ciri dari strategi pembelajaran inquiry itu apa sih? Ciri-ciri dari strategi pembelajaran inquiry itu ada 3. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry itu menekankan pada seluruh aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya dalam strategi pembelajaran ini peserta didik itu dijadikan sebagai subjek dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi peserta didik itu tidak hanya menerima materi saja dari guru, melainkan peserta didik itu berperan penting dalam proses pencarian dan penemuan materi tersebut. Yang kedua, mengarahkan seluruh aktivitas peserta didik untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri atas permasalahan yang sedang dipertanyakan, sehingga dengan ini mampu menumbuhkan sikap percaya diri dalam diri peserta didik. Jadi, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator saja pada strategi ini. Jika ada peserta didik yang malu dalam bertanya, maka peran guru sebagai motivator itu dapat memberikan materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan kepada peserta didiknya tersebut. Ciri yang ketiga yaitu tujuan dari strategi pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, logis, dan sistematis serta mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak hanya harus paham dalam pendalaman materi saja, melainkan peserta didik itu harus paham dalam proses penerapannya atau proses pengimplementasiannya. Langkah-langkah dari penerapan strategi pembelajaran inquiry itu apa aja sih? Langkah-langkah dari penerapan strategi pembelajaran inquiry itu ada 6. Yang pertama yaitu orientasi. Pada langkah ini dapat digunakan untuk membangun ide pembelajaran yang responsif, sehingga guru harus bisa mengkondisikan murid agar mereka siap mengikuti pembelajaran. Karena kunci dari strategi inquiry ini terletak pada langkah orientasi ini. Keberhasilan strategi pembelajaran inquiry ini bergantung pada kemauan siswa untuk menggunakan kemampuannya berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Pada langkah ini, guru memberikan suatu persoalan atau permasalahan untuk dipecahkan secara bersama-sama. Dan persoalan yang disajikan itu dalam bentuk teka-teki. Dikatakan teka-teki karena permasalahan tersebut telah memiliki jawaban dan guru tinggal mengarahkan peserta didiknya untuk mencari jawaban secara tepat. Pada saat mencari jawaban inilah siswa akan mendapatkan pengalaman yang berharga untuk mengembangkan daya berpikir secara kritisnya. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Setelah kita ketahui sebelumnya bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis itu harus dilandasi dengan cara berpikir yang kokoh, sehingga dapat memunculkan hipotesis yang rasional dan logis. Yang keempat, mengumpulkan data, ialah menyaring segala informasi yang masuk untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Proses ini sangat penting untuk menumbuhkan mental siswa untuk terus berpikir secara kritis. Pada langkah ini, tugas guru itu untuk terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong
Pada tahapan ini adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data ataupun informasi untuk melihat tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikan. Pada tahap ini dapat melihat kepercayaan peserta didik terhadap dirinya sendiri. Yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan merupakan proses mendeskripsikan temuan hasil berdasarkan dari pengujian hipotesis. Pada langkah ini, guru berperan untuk membantu siswa menyimpulkan dari seluruh materi pembelajaran yang ada agar mudah untuk dipahami. Lalu apa sih keunggulan dan kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry itu? Adapun keunggulan strategi pembelajaran inquiry itu ada 3. Yang pertama yaitu lebih menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang kedua, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sendiri dengan menggunakan cara belajar masing-masing. Yang ketiga, dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Adapun kelemahan strategi pembelajaran inquiry itu ada 3. Yang pertama, guru terlalu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, perencanaan pembelajaran terlalu sulit karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, memerlukan waktu yang sangat panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.